kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ria Sandradisi, saya dari SDIT Insan Robbani dan berperan sebagai observer. Kemudian rekan saya, Reni Arianti dari SMA Negeri 3 Kota Bumi sebagai coach, dan saya Susiawati dari SD Negeri 3 Kota Bumi yang berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Ria. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Bu Ria Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Cerah banget ya Bu, merah-merah, Masya Allah, Iya. cantiknya. Bu Reni hari ini mau praktik kucing ya? Iya Bu. Ya, kalau begitu kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kucing hari ini ya Bu ya. Bisa Bu Reni? Bisa Bu Ria. Saya ingin rubrik penilaian kucing yang akan saya lakukan ini lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan sejauh mana tingkat keberhasilan saya untuk menggali potensi saya dari sebagai coach ya Bu Ria. Masya Allah, bagus sekali tuh Bu. Tapi sebelumnya nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada ya Bu. Apakah nanti pada saat kucing sesuai dengan alur tirtanya ataukah belum? Apakah nanti ketika ibu melakukan coaching, apakah pertanyaan tersebut berbobot? Dan bagaimana nanti kucingnya akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Reni? Nah, jangan lupa juga Bu Reni bahwa pada saat kucing itu terdapat prinsip-prinsip dalam kucing. Di antaranya ada kemitraan, terus memunculkan ide kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu Reni dalam melakukan coaching harus jangan lupa untuk memegang teguh prinsip coaching tersebut. Nah, sekarang saya mau nanya, Bu Reni potensi apa nih yang akan Bu Reni kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus saya akan mengembangkan menjadi pendengar yang aktif. Masya Allah. Oke, bagus Bu Reni. Di antara dua kompetensi itu, mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bu Reni nanti akan saya amati atau observasi? Jadi saya tuh ingin mengobservasi bagian supaya pertanyaan saya lebih berbobot Bu, agar menggali potensi dari kucing saya Bu. Oke, baik Bu Reni. Apa nih Bu indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bu capai, yang akan dicapai Bu Reni sebagai coach? Saya ingin menggali potensi coach saya dengan indikator, misalkan Bu Susi ingin mengembangkan ide-ide kecilnya atau gagasannya, terus bisa melaksanakan rencana aksinya, serta dia bisa mengatasi permasalahannya ketika melakukan rencana reaksi aksi, serta coach itu dapat mempertanggungjawabkan aksinya Bu. Begitu Bu. Oke, Masya Allah. Jadi intinya Ibu yang akan saya amati adalah tentang menggali pertanyaan Ibu ya, yang berbobot ya Bu. Baik, terima kasih Bu Reni. Silakan Ibu mulai proses coachingnya dengan Ibu Susi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Susi. Bisa mengganggu waktunya sebentar ya Bu? Boleh. Oke, Alhamdulillah. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu tentang murid saya. Iya, mau ngobrolin apa Bu Susi siang ini? Jadi saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah Bu. Jadi saya ini kan kebetulan mengajar di kelas, dan saya ini mengamati anak-anak saya ini belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar Bu, sehingga itu sangat berdampak sekali pada hasil belajarnya. Kemudian beberapa siswa juga saya perhatikan malas gitu Bu dalam mengumpulkan tugas. Seperti itu. Oh begitu Bu. Anak-anak mengalami penurunan motivasi ya Bu ya dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Benar-benar Bu, seperti itu. Jadi apa ini yang ingin Ibu sampaikan, yang dapatkan dari akhir obrolan kita ini Bu? Jadi Bu, begini, saya ingin dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya nih Bu, agar mereka ini bisa lebih giat lagi gitu dalam belajarnya. Nah, dari level 1 sampai level 10 nih, menurut Ibu sendiri
Ibu berada di level berapa nih untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Untuk saat ini saya merasa levelnya itu sekitar angka 6 Bu. Seperti itu. Apa yang membuat Ibu Susi berpikir sekarang ini ada di level 6? Selama ini saya baru melakukan pendekatan kepada siswa dan menanyakan alasan mengapa mereka ini tidak mengumpulkan tugas, dan saya juga sudah berusaha untuk menasehatinya seperti itu. Wah, itu langkah yang bagus, Bu. Mm. Bu Susi sekarang ingin meningkatkan ke level berapa nih, Bu? Sebenarnya saya ini tidak muluk-muluk ya Bu ya. Cukup di level 8 aja, menurut saya itu sudah cukup Bu. Apa rencana Bu Susi supaya bisa mencapai level 8? Mungkin saya akan memanajemen kelas dulu Bu. Misalnya saya akan membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab dulu sekitar tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema. Kemudian menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid-murid saya dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya mungkin saya bisa diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu terlebih dahulu. Dari beberapa rencana Bu Susi yang sampaikan tadi, yang menurut Ibu Susi dalam waktu dekat ini akan dilakukan? Mungkin saya akan segera lakukan dalam pembelajaran itu adalah mencoba menggunakan media video pembelajaran dan melakukan ice breaking gitu Bu, sesuai dengan tema pembelajaran. Oh gitu. Jadi menurut Bu Susi yang harus dilaksanakan itu adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik ya Bu ya, dalam proses belajar mengajar dan melakukan ice breaking. Iya Bu. Kapan itu akan dilakukan Bu? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, saya rancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan. Baik, itu memudahkan pekerjaan Bu Susi. Siapa yang dapat membantu Bu Susi nanti dalam pelaksanaan rencana aksi agar memotivasi murid dalam belajar? Pak Hasan Bu. Mungkin karena beliau hebat gitu Ibu ya dalam bidang IT. Kemudian saya juga akan belajar dengan beliau cara membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, bagaimana kita bisa tahu rencana yang dibuat itu dapat terlaksana dengan baik? Minggu depan mungkin saya akan ngobrol lagi ya Bu ya, sambil minum kopi saya akan menceritakan hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan Bu. Dari obrolan kita yang menarik ini nih, apa yang sudah Bu Susi dapatkan? Saya sudah menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid saya dengan mencoba 3 cara tadi Bu. Selain menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid, kemudian saya akan belajar memotivasi bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak-anak murid saya menurun. Kemudian bagaimana komitmen Bu Susi terhadap rencana ini nih? Oke, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber pembelajaran seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar. Lalu saya juga akan mencoba melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa seperti itu Bu. Wah, keren loh Bu Susi. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu Susi. Ya, amin, saya tunggu nih hasil rencana Bu Susi setelah melaksanakan cara-cara motivasi ke murid-murid Ibu ya. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini ya Bu. Ya, amin insyaallah. Terima kasih ya Bu Reni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan proses coaching. Masya Allah, menurut saya hasil pengamatan saya sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Tapi tadi kan sebelum kita mulai coaching, saya tadi menanyakan mengenai indikator ketercapaian dari tujuan coaching Bu Reni. Nah, apa nih yang sudah Bu Reni lakukan tadi agar indikator ketercapaiannya bisa berhasil? Ya baik Bu, alhamdulillah ya kami tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga sudah meminta coach saya untuk mempertahankan tindakan dari seperti itu Bu. Oke, baik Bu Reni. Tadi juga saya amati Bu Reni sudah muncul alur Tirtanya seperti Ibu melaksanakan tujuannya apa sih dari omongan Ibu dengan Bu Susi, terus identifikasi permasalahan kepada Kuci, terus kemudian tadi saya lihat Ibu sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga
tadi kalau saya perhatikan Bu Susi sudah menemukan solusinya sendiri, seperti dia akan melakukan ice breaking dan dia akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video tadi ya Bu ya. Tadi juga saya memperhatikan Bu Reni ini sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching tadi, kemitraan tadi sudah baik ya Bu ya, kolaborasinya dengan Bu Susi, Masya Allah sudah baik sekali. Nah, dari apa yang Ibu lakukan tadi, proses coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan nantinya pada saat coaching? Mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan berbobot yang mengiring coach itu dapat menemukan sendiri solusinya Bu dari masalah yang dihadapi, sehingga dia menampilkan kehadiran penuh seutuhnya untuk mendengarkan coaching. Masya Allah. Jadi Ibu nambah lagi nih Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, Masya Allah ya. Jadi Ibu ini kalau menurut saya sudah bagus ya Bu. Ibu akan menambah lagi kompetensinya. Ibu akan melaksanakan coaching dengan pertanyaan yang berbobot. Ibu akan lebih mengidentifikasi apa yang akan dibutuhkan oleh coach, dan Ibu juga akan menambah kompetensi baru ya Bu tadi ya, kehadiran penuh, Masya Allah. Semoga nanti ke depannya pada saat Ibu melakukan coaching lagi akan lebih mudah lagi ya Bu. Ibu ini menurut saya sudah bagus, tinggal butuh jam terbangnya yang lebih banyak aja untuk memunculkan skill-skill coach yang ada dalam diri Bu Reni. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya, dengan pengalaman dan pengetahuan yang baru lagi gitu. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu Ria atas observasinya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meningkatkan skill coach saya Bu Ria. Iya, Masya Allah. Tetap semangat ya Bu. Kita sama-sama menuju kebaikan, lebih semangat lagi proses belajar dan supervisinya. Terima kasih atas waktunya Bu Reni ya Bu ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Hari ini Bu Ria akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Oke, jadi di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching yang akan Bu Ria lakukan. Gimana, bisa Bu? Bisa Bu, makasih ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Ria, sebelumnya saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari beberapa kompetensi coaching mana yang ingin Ibu Ria kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin ketika saya menjadi coach saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga saya benar-benar bisa mendengarkan aktif dari apa yang dibicarakan coaching saya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi kompetensi mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau spesifiknya sih pinginnya yang itu sih Bu, yang memberikan pertanyaan berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan itu saya nanti dapat menggiring coach saya agar dia dapat menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian Bu, apa yang nih indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Ria sebagai coach? Saya ingin menggali potensi coach saya dengan indikatornya bahwa coach saya ini bisa mengeluarkan ide kreatif, dia bisa melaksanakan rencananya sehingga ia bisa menemukan solusinya Bu, mengatasi permasalahannya gitu. Oke, baik Bu Ria, bisa kita mulai ya proses coachingnya dengan coachnya. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Reni. Mohon maaf ya Bu Ria, mengganggu waktunya sebentar saja. Lama juga nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Baiklah Bu Ria. Saya ingin ngobrol-ngobrol Bu tentang masalah murid saya Bu. Ada apa dengan murid Bu Reni? Saya ingin membahas kondisi siswa saya di dalam kelas. Jadi mereka ini mengalami penurunan motivasi Bu.
Terus mereka juga beberapa siswa ini tidak mengumpulkan tugas, Bu. Oh begitu. Jadi anak-anak Bu Reni motivasi belajarnya berkurang dan tugasnya nggak pernah dikumpul, jarang dikumpul ya Bu ya. Jadi apa nih yang ingin Bu Reni dapatkan dari akhir obrolan kita ini Bu? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya, Bu, agar mereka lebih meningkat lagi pembelajarannya di kelas, Bu. Oke, dari level 1 sampai 10, kalau diibaratkan dengan level, diri Bu Reni sekarang ada di level berapa Bu? Saya merasa saat ini berada di level 6, Bu. Apa yang membuat Bu Reni berpikir bahwa sekarang Bu Reni ada di level 6? Selama ini saya melakukan pendekatan kepada siswa saya dan menanyakan alasan mengapa mereka tidak mengumpulkan tugas dan mencoba menasehati Bu siswa-siswa saya. Sebenarnya itu udah langkah yang bagus ya Bu, karena udah ada komunikasi antara Ibu dengan siswa. Sekarang Bu Reni ingin meningkatkan diri Ibu ke level berapa dalam motivasi belajar siswa? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu, ingin di level 8 belajar saja sudah alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah. Gimana rencana apa yang akan Bu Reni lakukan untuk mencapai level 8 tersebut? Saya akan memanajemen kelas saya terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin misalkan dengan membuat speaking yang menarik berkaitan dengan tema pembelajaran saya di kelas. Lalu saya juga ingin membuat video pembelajaran yang menarik sehingga anak murid saya itu tertarik Bu mengikuti pembelajaran saya, sehingga mereka juga aktif dalam mengumpulkan tugas. Oke, Masya Allah, itu sudah bagus ya Bu ya. Dari berbagai rencana tadi yang Ibu sampaikan, mana nih rencana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya ingin mencoba membuat video pembelajaran dulu Bu yang menarik, serta saya akan mencari referensi dari YouTube, S-Breaking mungkin yang menarik sehingga kelas itu tampak hidup begitu Bu. Masya Allah, keren ya Bu. Nah, agar video pembelajaran tadi dan S-Breaking yang menarik tadi bisa terlaksana dengan baik, itu siapa yang nantinya akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan minta bantuan rekan kerja saya Bu Susi ya, karena Bu Susi ini ahli dalam bidang IT. Beliau ini lebih paham lah tentang media video pembelajaran. Sepertinya saya harus belajar dengan Bu Susi Bu. Masya Allah, bagus Ibu sudah menemukan rencana ya Bu ya. Kapan kira-kira rencana Ibu ini dapat terlaksana dengan baik? Apa yang membuat bisa terlaksana dengan baik? Bagaimana saya tahunya Bu? Minggu depan kita ngobrol lagi aja ya Bu ya. Saya akan menceritakan kembali hasil rencana yang sudah saya lakukan ini ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari obrolan kita yang menarik ini ya Bu, yang akan kita lanjutkan nanti pada saat di kafe Bu. Apa yang akan Ibu dapatkan nih hari ini? Saya menemukan cara Bu bagaimana meningkatkan anak murid saya ini agar mereka ini termotivasi belajarnya di kelas, sehingga kelas itu tampak hidup. Lalu akan menambah wawasan saya Bu ya dalam menghadapi permasalahan agar motivasi belajar siswa ini meningkat. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Gimana? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan ya Bu ya pembelajaran yang menarik ini dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, melakukan S-Breaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Sudah langkah yang baik, keren. Semoga nanti rencana aksinya bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga cara-cara motivasi tadi itu bisa berhasil ya Bu. Semoga bermanfaat juga apa yang telah kita lakukan hari ini. Ide yang sangat bagus Bu Reni. Terima kasih ya Bu Ria atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ria. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik, lancar. Nah, tadi sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan nih indikatornya ketercapaian yang Bu Ria sampaikan tadi. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Ria tadi, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Ria tadi terkait indikator tersebut? Ya, baik Bu, alhamdulillah tadi agar indikator ketercapaian tadi berhasil, kan tadi saya menginginkan bahwa Bu Reni ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Jadi yang saya lakukan tadi adalah saya membuat pertanyaan yang pastinya pada saat coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya mengajukan pertanyaan mulai dari tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu saya coba untuk buat pertanyaan yang
berbobot Bu, agar Bu Reni bisa mempertanggungjawabkan nanti rencananya agar ia bisa memunculkan ide-ide kreatifnya. Seperti Oke, itu. berarti berkaitan dengan pertanyaan Bu. Ya benar Bu. Menurut saya tadi, saya sebagai observer tadi itu menurut saya sudah bagus sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, gimana Ibu Reni ini, Ibu Ria ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga coach itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian saya perhatikan tadi Ibu Ria tadi sudah menerapkan prinsip coaching Bu dari apa yang sudah Ibu lakukan coaching tadi. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, jika nanti saya lakukan coaching lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang lebih berbobot pastinya Bu. Mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Masya Allah. Bagus sekali ya Bu ya rencana dari Bu Ria ini. Dari yang saya amati tadi respon coaching juga menurut saya sudah sesuai harapan ya Bu ya, dan hanya butuh jam terbang saja nih untuk melatih skill kita dalam menggali potensi dari coaching kita. Baik Bu, semoga nanti next kedepannya bisa lebih baik ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan dengan berbagai pengalaman dan cerita tentunya ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya Sama-sama, mengamati Bu. saya dalam coaching ini, dan apa yang Ibu sampaikan tadi itu akan menjadi umpan balik bagi saya untuk saya meningkatkan skill saya dalam proses coaching ini. Oke, baik Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Kita cukupkan sampai di sini Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Kabar saya baik nih Bu Reni. Bu Reni juga sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Alhamdulillah. Hari ini Bu Susi akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Iya, Di benar. sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching, gimana Bu bisa? Bisa Bu, saya ingin rubrik penilaian coaching yang saya lakukan dengan Bu Ria nanti lebih spesifik lagi ya Bu ya, supaya bisa mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana sih saya ini bisa menggali potensi coaching saya yang ada pada diri Bu Ria gitu, seperti itu. Oke, baik ya Bu Susi. Sebelumnya yang saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti, dan juga coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari beberapa kompetensi coaching. Kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan ya Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dari kompetensi tersebut yang ingin lebih saya kembangkan adalah pada bagian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga saya bisa menggiring coach saya dalam menggali potensinya seperti itu. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai coach? Oke, saya ingin saya dapat menggali potensi coach saya dengan indikator Bu. Misalnya Bu Ria ini bisa mengemukakan ide-ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Serta coach saya ini dapat mempertanggungjawabkan aksinya seperti itu. Baik Bu, silakan dimulai ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Mohon doanya Bu ya. Iya, semoga berhasil ya Bu Susi. Amin. Assalamualaikum Bu Susi. Maaf Bu, boleh ganggu waktunya bentar aja Bu? Waalaikumsalam Bu Ria. Silakan Bu Ria. Apa ada yang bisa bantu Bu? Gini Bu, saya mau menceritakan tentang kondisi anak-anak saya Bu. Murid saya ya Bu ya. Siap. Apa yang ingin kita obrolkan siang ini? Jadi gini Bu, saya ingin membahas kondisi murid-murid saya di sekolah. Nah, saat saya mengajar kok saya perhatikan anak-anak ini motivasi belajarnya itu
mengalami penurunan Bu, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Ada anak yang malas Bu dalam mengumpulkan tugas. Oh, seperti itu. Jadi anak-anak ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga hal itu berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Apa yang ingin Bu Ria dapatkan di akhir obrolan kita ini? Saya ingin menemukan hal-hal apa saja sih Bu yang dapat memotivasi belajar anak saya agar mereka itu lebih giat lagi belajarnya di kelas. Oh, seperti itu. Nah, dari level 1 sampai 10 nih Bu, dari penilaian Ibu Ria sendiri. Menurut Bu Ria, sekarang ini Bu Ria ini ada di level berapa Bu? Sekarang dalam memotivasi pembelajarannya itu ada di level berapa? Ada di level 6 lah Bu, bisa dibilang seperti itu. Oh, apa yang menurut Bu Ria, mengapa Bu Ria berpikiran ada di level 6? Karena saya selama ini baru melakukan pendekatan aja kepada si anak, menanyakan apa sih alasan dibalik motivasi belajarnya yang menurun, kenapa dia tidak mengumpulkan tugas, seperti itu Bu. Oh, langkah yang bagus ya Bu Ria ya. Kemudian Bu Ria ini ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Sebenarnya tidak muluk-muluk sih Bu, 8 aja dulu Bu, untuk saat ini sudah cukup menurut saya. Oh, baiklah seperti itu. Nah, apa rencana dari Bu Ria nih untuk bisa sampai ke level 8? Saya belum mencoba di proses pembelajarannya sih Bu, mungkin nanti saya membuat pembelajaran itu yang menarik minat siswa supaya menyenangkan, melakukan ice breaking, dan saya juga mencoba melakukan ini untuk memodifikasi media pembelajaran ya Bu. Saya belum pernah sih memakai video pembelajaran, mungkin nanti saya coba pakai video agar murid saya lebih tertarik ya Bu. Oke, rencana yang menarik sekali ya Bu ya. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu paparkan tadi, bagian mana Bu yang menurut Bu Ria dalam waktu ini itu akan dilaksanakan? Kalau di antara rencana tadi, menurut saya bisa saya laksanakan tuh yang membuat media pembelajaran dari video ya Bu, karena memang kebetulan tema minggu depan tuh bisa dipakai menggunakan media video pembelajaran. Oh begitu, jadi menurut Bu Ria ini yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan media video pembelajaran yang menarik dari dalam proses pembelajaran dan melakukan ice breaking seperti itu ya Bu ya. Nah itu kapan Bu dilaksanakannya Bu? Insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan Bu, hari Selasa atau Rabu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa tercapai tadi Bu, motivasi belajarnya meningkat. Baik Bu, untuk memudahkan rencana dari Bu Ria tadi, siapa nih yang bisa membantu Bu Ria dalam melaksanakan rencana aksi dan memotivasi murid dalam belajar yang telah Bu Ria sebutkan tadi? Karena saya minggu depan mau membuat video pembelajaran ya Bu, berarti saya butuh teman yang jago IT. Nah di sini kan Bu, saya minta tolong sama Bu Septi untuk mengajarkan saya dalam membuat video pembelajaran yang menarik gitu Bu. Oh seperti itu. Bagaimana nih Bu, kita bisa tahu rencana dari Bu Ria dapat terlaksana dengan baik? Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu, kita ngobrolkan lagi. Ya, jadi ketika saya melakukan aksi menggunakan pakai video, nanti apa hasilnya nanti saya bicarakan lagi dengan Ibu. Wah menarik sekali Bu, dari obrolan yang menarik ini nih, apa yang sudah Bu Ria dapatkan? Saya dapat ide menarik sih Bu, saya mendapatkan ide pertama itu saya mencoba menggunakan media pembelajaran ya Bu, berupa video. Jadi saya mengajar itu tidak hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar, tapi saya mendapatkan media pembelajaran yang lain. Dan saya juga harus membuat pembelajaran itu menyenangkan dan menarik. Contohnya tadi ya Bu ya, melakukan speaking. Oke, kemudian bagaimana nih komitmen dari Bu Ria terhadap rencana ini? Komitmennya nanti saya coba ya Bu ya akan menerapkan pembelajaran yang menarik tersebut dengan menggunakan sumber belajar seperti video tadi ya Bu. Wah keren sekali nih Bu Ria ya. Semoga rencana aksinya itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ria. Saya tunggu hasilnya rencana dari Bu Ria setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid dari Bu Ria. Semoga bermanfaat ya Bu Ria dari hasil diskusi kita hari ini. Ya terima kasih ya Bu Susi, karena dengan proses tanya jawab dengan Bu Susi ini saya menjadi lega dan menambah wawasan saya ya Bu dalam saya bagaimana menghadapi permasalahan
terhadap murid saya agar motivasi belajarnya bisa meningkat. Terima kasih banyak ya Bu Susi atas waktunya. Sama-sama Bu Ria. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Susi, kucingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian itu yang ingin Ibu sampaikan tadi, apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ini Bu? Oke, baik Bu. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Kuci saya dengan alur Tirta, dan saya juga sudah meminta Kuci untuk mempertanggungjawabkan tindakan seperti yang telah direncanakan ya, seperti itu. Iya benar Bu, menurut saya sebagai observer tadi ya Bu, saya itu sudah bagus sekali loh Bu. Ibu sudah menjalankan teknik coachingnya sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Susi sudah melakukan identifikasi, sudah melakukan tujuan, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Nah, sehingga coaching itu bisa menerima solusi ya, menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian saya perhatikan Bu Susi ini sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Dari apa yang sudah Ibu lakukan coaching tadi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga saya ingin saya itu bisa menghadirkan kehadiran penuh seutuhnya gitu untuk mendengarkan coach saya. Masya Allah, keren sekali Bu Susi. Iya Bu. Dari yang saya amati, respon dari Kuci tadi sudah sesuai harapan kita ya Bu. Alhamdulillah. Dan hanya butuh jam terbang yang lebih banyak lagi supaya dapat meningkatkan skillnya dalam menggali potensi yang ada dalam diri Kuci. Iya. Semoga nanti kedepannya Bu Susi lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Susi. Baik Bu Reni, terima kasih Bu, saya sudah diamati, terima kasih atas pengamatannya, penilaiannya, dan ini merupakan bahan evaluasi saya untuk meningkatkan skill saya dalam coach seseorang, seperti dalam menggali potensi seseorang. Baik Bu, tetap semangat ya Bu Susi. Semangat. Kita cukupkan di sini ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi.